Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam meraih kehidupan yang lebih baik dalam semua situasi dan kondisi para sedulur semua dimanapun berada. Para sedulur, sama seperti merawat tanaman, dalam proses menanam tanaman itu juga ada banyak unsur kekayaan di dalamnya. Tapi dari sisi manusia, sisi setiap pribadi yang sudah dewasa, itu menurut saya ada 5 kekayaan. Ada 5 poin harta yang bukan hanya bersifat material dicari orang dalam menemukan hidup yang lebih sejahtera dan lebih berkualitas. 5 poin ini ketika kita telusuri dalam perjalanan hidup seseorang, pasti ini yang mereka cari. Yang pertama yaitu adalah kekayaan pengetahuan dan pengalaman. Di era digital sekarang, mendapatkan informasi dan pengetahuan itu sangat lebih mudah karena beragam media sosial dan teknologi informasi telah hadir di depan kita. Beda di era kami, di era saya, baby boomers, di mana untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi itu harus berjuang dengan biaya-biaya yang lebih besar. Pengetahuan diperoleh melalui sekolahan, melalui pendidikan formal dengan metode-metode sekolah, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih komprehensif. Dan kemudian ketika kita mulai bekerja, maka pengetahuan itu kita terapkan dalam perjalanan hidup, melengkapi pengalaman dan juga menambah pengalaman, dan pada akhirnya pengetahuan dan pengalaman itu menjadi satu nilai yang sifatnya terpadu dan membuat itu menjadi harta kekayaan. Dan dengan pengetahuan dan pengalaman profesional yang tinggi, itu pasti kita bisa jual. Itu pasti bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja-kerja modern saat ini. Yang kedua sedulur adalah kekayaan relasi sosial. Karena kita tahu semakin kita ramah dengan lingkungan sekitar, kita akan lebih banyak sahabat. Dan tanpa memandang status sosial ekonomi, ketika kita membuka diri, mungkin dengan latar belakang pengetahuan dan pendidikan kita, tetapi sikap terbuka kita kepada orang lain akan membuat kita memiliki kekayaan batiniah dari hubungan sosial yang ada, baik sifatnya relasi sosial yang horizontal, yang diagonal, maupun yang vertikal. Ya, jadi dari level-level status kita bisa mampu membawa diri dengan baik dalam komunikasi sosial yang memang membuat orang lain juga itu menerima kita apa adanya, dan kita pun menerima orang lain apa adanya. Jadi kekayaan kedua itu adalah kekayaan relasi sosial. Dan melalui banyak hubungan, koneksi, relasi, kita bisa mendapatkan efek sukses yang lebih baik. Ketika dua kekayaan, yang pertama, kedua, pengetahuan, pengalaman, dan hubungan antar sesama itu
cukup bagus, maka tentu akan bisa memberikan poin ketiga yang dicari orang ketika mulai mencari masa depan dan mencari yang namanya indikator sukses. Poin ketiga itu adalah kekayaan finansial. Ya, dari mulai dapat pekerjaan dan ketika dia mengelola pendapatannya terhadap semua komponen pengeluarannya, dan kemudian dia melakukan saving, tabungan, dan kemudian bisa dia mengatur ya uangnya untuk bisa berubah menjadi aktiva yang bernilai ekonomi, aktiva tetap, maka tentu dia akan bertambah aset-asetnya dan kemudian juga nilai kekayaan finansialnya akan semakin membuat lebih mudah menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Dan di sini tentu diperlukan keterampilan keahlian manajemen keuangan dan tentu perilaku keuangan serta gaya hidup itu sendiri. Karena dengan kita bisa mengenali gaya hidup kita, maka kita bisa mengatur keuangan kita. Sehingga pada akhirnya kekayaan finansial itu akan membuat kita masuk pada level yang lebih jauh, yaitu secure income. Jadi pendapatan kita aman karena bisa kita terampil mengalokasikan keuangan kita dalam bentuk-bentuk yang bersifat baik itu aset-aset yang tetap, aset-aset yang produktif, maupun aset-aset aktiva lancar yang mampu memberikan pendapatan rutin kepada kita. Poin ketiga adalah kekayaan finansial. Poin keempat, kekayaan itu adalah kekayaan yang bersifat kesehatan. Setiap orang tentu ingin sehat dari mulai sejak muda sampai kemudian di usia lanjutnya, tanpa ada penyakit yang berat atau komplikasi dari perjalanan kesehatannya. Dan kadang diperlukan satu pola hidup yang membuat kita itu bisa sehat sepanjang waktu dengan tadi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat berarti mengatur antara pola makan dan juga itu pola gerak badan dan juga itu pola hidup yang sifatnya membuat kita juga tidak stres dalam dunia yang semakin penuh dengan tantangan seperti saat ini. Dalam situasi ekonomi sulit seperti saat ini pun kita masih bisa mengatur keuangan kita untuk bisa mengalokasikan biaya-biaya untuk keluarga dalam bentuk untuk layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Jadi kekayaan kesehatan akan juga membuat bisa kita produktif dalam masa-masa kerja di usia produktif kita. Kekayaan kesehatan itu sangat mahal di era sekarang, sehingga dari sejak dini memang kita harus punya pola hidup sehat yang baik dari waktu ke waktu. Pola makan yang sifatnya instan dan juga penuh kolesterol atau juga yang padat dengan gaya-gaya hidup junk food itu harus kita hindari, dan tentu akan membuat kita bisa memiliki usia yang panjang dan jangan mengorbankan uang hanya demi untuk kesehatan. Ini adalah yang keempat, sedulur. Jadi yang pertama tadi mengulangi, yang pertama adalah kekayaan pengetahuan dan pengalaman, itu satu modal dasar, human capital. Yang kedua kekayaan relasi sosial yang sifatnya kita bisa bagi tiga aspek, horizontal, diagonal maupun vertikal. Dan itu bisa dilakukan dimulai dengan membuka diri dalam proses-proses belajar dalam kehidupan itu sendiri. Nah yang ketiga itu adalah kekayaan yang sifatnya finansial. Orang bisa mengorbankan kesehatan untuk mengejar kekayaan uang. Dan padanya ketika dia sudah mendapatkan uang, maka uangnya dipakai juga untuk mengejar kesehatan. Poin keempat tadi kekayaan kesehatan. Jadi 4 poin. Nah yang terakhir ini sedulur yang sebenarnya ada dalam
setiap pergerakan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, ini sebenarnya poin 5 itu harus ada di dalam setiap proses itu. Jadi ketika kita mendapat tangga-tangga tadi, level-level ini, kesehatan poin 1, poin 2, poin 3, harus ada di dalamnya sebenarnya poin kelima ini, yaitu kekayaan spiritual. Kekayaan batiniah, kekayaan spiritual, yaitu rasa syukur, rasa berterima kasih, yaitu kemauan untuk berbagi kepada orang lain yang mungkin membutuhkan atau kepada sesama, memberikan infak, zakat, dan juga mungkin sumbangan ke panti sosial, ke yayasan yatim, atau mungkin ya mendukung program-program sosial kemasyarakatan, sehingga pada akhirnya ada rasa syukur yang besar dari seluruh perolehan-perolehan sukses yang kita sudah terima dan nikmati. Kekayaan spiritual itu harus ada di fase pertama atau di poin pertama ketika sukses dari SD, SMP, SMA, kemudian juga lanjut S1, S2, S3. Kita berarti harus mensyukuri perjuangan kita, dan rasa sujud itu kita ucapkan dalam beragam bentuk, bisa dalam bentuk doa, zikir, atau mungkin sholat, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun hubungan vertikal antara diri kita secara pribadi dengan Tuhan Sang Maha Pencipta, yang memberikan semua kebaikan, yang memberikan semua barokahnya, yang memberikan banyak berkat, sehingga kita bisa lancar mendapatkan poin 1, kekayaan pengetahuan pengalaman, kita terdidik, kita terlatih. Kedua, kekayaan relasi sosial, kita tidak sombong, kita bisa bergaul dengan semua level. Meskipun mungkin kita itu orang pintar, orang berpendidikan, tapi kita bisa bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan. Nah, kekayaan ketiga itu berarti adalah kekayaan yang memang bisa kita bangun, yaitu kekayaan finansial. Yang keempat, kekayaan dari kesehatan, dan kelima, kekayaan spiritual. Nah, spiritual lah yang membalut semua sukses-sukses itu. Ini refleksi saja sedulur sambil saya berkebun. Saya melihat ketika setiap benih saya tanam, berarti saya memiliki pengetahuan pengalaman. Ketika saya lihat daun hijau, saya perlu bersyukur ya. Dan ketika saya lihat ada buah, ini ada potensi cuan, ada potensi uang, dan tentu itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur saya bisa bekerja, bisa berlatih berkebun, dan bisa konsisten, bisa bersabar, bisa tabah dalam semua proses-proses yang ada. Ada capek, ada suka, ada duka, dan juga ada keringat, ada lelah, dan lain-lain. Demikian sedulur, 5 bentuk kekayaan yang dicari oleh setiap orang. Salam sehat, salam sejahtera.